Halo, nama saya Budi Frastio. Saya kolektor jersey Timnas Indonesia. Kalau untuk Timnas di 2010 karena waktu itu ada teman di JF, ya istilahnya kalau kita tuh kayak apa ya, role model gitu ya. Ada teman namanya Bang Andika Haradi, waktu itu 2010 dia bikin sebuah kayak acara di Twitter kayak penggalangan dana waktu itu buat Tribute ID ya 2010. Terus di situ muncul tuh banyak jersey Timnas kan, terus kayak sayang aja kalau punya jersey tim Eropa tapi Timnas sendiri nggak punya gitu. Dan ternyata jersey-jersey lama untuk Timnas pun banyak dan bentuknya emang dari segi desain emang unik-unik. Waktu itu kita ngumpul-ngumpul dan di situ wah lucu juga sih kalau jersey Timnas bisa ngumpul dari tahun ke tahun kan. Seperti sebenarnya kayak Malaysia gitu, Malaysia udah ada pattern, mereka bahkan bikin semacam poster jadi kayak dari tahun ke tahun tuh udah jelas jersinya ini. Sementara Timnas kan belum ada saat itu sih. Belum. Kalau total kira-kira mungkin ada 100-an, 120-100-an. Nah ini yang muncul pertama, ini muncul lebih dulu sebenarnya. PI ini mau ditaruh nomor bener gak sih? Ya tadinya mau ditaruh nomor. Tadinya karena Nike 2010 itu kan hampir semua tim yang kerja sama Nike kan nomornya ada di tengah sini. Biasanya sih kita ketemu sama pemainnya langsung. Kalau untuk jersey 2000-an sebelum 2004 lah, sebelum diperjualbelikan itu masih sangat susah untuk kita nyari di store kan. Jadi kita biasanya ketemu pemainnya langsung, terus kalau nggak ke saudaranya biasanya, atau bahkan ke fandom kayak supporter gitu loh, kayak di Jackmania atau di di kayak supporternya gitu. Itu malah lebih bisa ketemu. Itu jersey. Kalau yang dapat dari pemain ada tuh yang dari Bang Ferry Rotinsulu tuh. Itu jersey kiper ini 2007. Jersey 2007 kiper home away. Ini dapat dari dia. Waktu itu karena satu dan lain hal kan dia bantu orang-orang. Waktu itu ada Manado sama Palu kan lagi ada di gempa ya, jadi akhirnya dia melelang jersinya, akhirnya dapat di situ. Terus kalau yang agak lebih unik mungkin yang Hamzah 2004 itu saya dapat dari temen yang ada di Batam, karena finalnya kan kita lawan Singapura dan kebetulan semua jersey pas final itu ditukar sama pemain Singapura. Nah pas itu ada pemain Singapura nawarin teman saya di Batam, "Mas, ini ada jersey nih, mau diambil nggak?" Akhirnya diambil juga, karena ya akhirnya bisa dipulangin lah jersey itu, jersey salah satu yang. Kalau dari segi desainnya mungkin yang salah satu yang terbaik itu di Mikasa 1997 ya, SEA Games 97. Mikasa itu saya sih belum pernah dapat juga home-nya, cuman ada temen di Solo dapat home-nya. Itu secara desain jersey dia emang ikonik, tapi ketika kenyamanan ditanya ke pemain itu agak tidak nyaman jersey itu, karena bahannya kan memang panas dan gimana pun Mikasa kan bukan aparel sepak bola ya waktu itu. Jadi kalau nggak salah ceritanya waktu itu pemain Timnas itu dapat dari atasan sampai bawahan tuh, dari baju, celana, kaos kaki, sepatu semua Mikasa di 97 itu. Cuman pada akhirnya karena nggak terlalu nyaman sih, cuman dari segi ikonik dan desainnya paling bagus kalau menurut saya sih SEA Games 97 itu. Kalau perkembangan dari mungkin lebih ngotakinnya ke sebelum 2004 ya. 2004 itu kan pas saat udah dipasarin, maksudnya orang udah bisa beli, walaupun pas di Piala Asia sebelum Adidas kan Ghazali itu juga nggak bisa dibeli, maksudnya tiap pemain cuma dapat 1 atau 3 pasang gitu. Dan uniknya jersey Timnas dulu perkembangannya dari segi mungkin lebih ke kalau dibilang teknologi juga bukan teknologi. Jadi jersey tahun-tahun dulu itu
sebelum 2004, sebelum kontrak resmi dengan Adidas itu kita sistemnya kayak yang penyedianya tuh vendor yang ditunjuk PSSI. Dia itu sebagai penjual aparel di sini. Jadi umpamanya dia pemegang lisensi kayak Diadora, Nike, Adidas itu dia megang. Tapi itu bukan kontrak. Jadi kontraknya selama umpamanya tim ini mau main di event ini. Ada jersey nggak 30 biji, akhirnya dapat Adidas. Jadi berikutnya kadang di event di tahun yang sama, di event berbeda dapatnya Nike. Jadi dan nanti ketika udah dapet jersey itu, jersinya pun akhirnya dibikin sama vendor ketiga lagi, ada vendor lagi yang itu masalah name setnya itu. Jadi banyak yang 1 tahun itu bisa beberapa aparel itu sebelum sebelum 2004. Jadi kayak kalau ibaratnya itu tiap event bisa beda aparel, bisa beda jersey desainnya gitu karena belum ada kontrak. Beda dengan negara-negara paling deket ya, Malaysia gitu mungkin nggak seperti itu, cuman di kita masih seperti itu sampai 2004, dan 2004 ke sini udah mulai teratur kan kontrak dari Adidas ke Nike, terus yang terbaru Mills. Dan kalau dari segi teknologinya maksudnya nggak terlalu mengikuti dan nggak terlalu mendalami masalah apa teknologi Drive Fit, terus Mills ada teknologi terbarunya dia itu, gue sih nggak terlalu ini, lebih ke sejarahnya sih. Kalau harapan dari segi jersey sih mungkin suatu saat nanti ada semacam museum ya, kayak memorabilia di GBK lah. Nggak perlu muluk-muluk di BK, bisa ada kayak gitu, kayak di Jepang itu kan ada museum sepak bola. Jadi orang datang ke stadion itu nggak cuma nonton sepak bola, tapi dia bisa lihat kayak sejarah, pokoknya jersey, piala, sepatu bola yang zaman-zaman dulu itu kan piala-pialanya, mungkin kalau ada pialanya bisa lebih bagus ada piala-pialanya gitu kalau dari segi jersey. Tapi kalau dari segi prestasi gue nggak terlalu jago masalah persepak bolaan ya, soal teknis sepak bola. Cuman yang gue tahu ya mungkin cuman butuh setiap pelatih kan butuh waktu sendiri loh, dan mereka butuh dikasih waktu lebih lama ya. Jadi nggak bisa kayak setahun lu harus juara, kalau nggak juara diganti setahun, itu nggak bisa. Maksudnya kalau emang mau berproses ya paling nggak kasih waktu 3 tahun 4 tahun untuk satu orang pelatih buat bisa bikin timnas. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya.